Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Ajaran dan Pemikiran Syekh Siti Jenar bagian yang kedua. Syekh Siti Jenar adalah salah satu wali yang memiliki ajaran dan pemikiran kontroversial. Banyak ulama melihat ajaran beliau dari sudut pandang tasawuf dan menjadikan persoalan yang timbul menjadi lain karena dianggap menyesatkan, tetapi justru menjadi suatu ajaran yang sudah mencapai derajat atau fana. Berikut ajaran dan pemikiran Syekh Siti Jenar yang ke-42. Syahadat Allah. Allah badan lebur menjadi nyawa, nyawa lebur menjadi cahaya, cahaya lebur menjadi roh, roh lebur menjadi rasa, rasa lebur sirna kembali kepada yang sejati. Tinggallah hanya Allah semata yang abadi dan terkematian. Syahadat ananing ingsun, asyhadu keberadaanku, la ilaha bentuk wajahku, ilallah Tuhanku, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku, yaitu badan dan nyawa seluruhnya. 44. Syahadat panatep panatakana, yaitu yang menjadi bertempatnya Allah, menghadap kepada Allah. Bayanganku adalah roh Muhammad, yaitu sejatinya manusia, yaitu wujudnya yang sempurna. 45. Kenikmatan mati tak dapat dihitung, tersasar, tersesat, lagi terjerumus, menjadikan kecemasan, menyusahkan dalam patihnya, justru bagi ilmu orang yang remeh. 46. Segala sesuatu yang wujud yang tersebar di dunia ini bertentangan dengan sifat seluruh yang diciptakan, sebab isi bumi itu angkasa yang hampa. 47. Sholat 5 kali sehari adalah pujian dan zikir yang merupakan kebijaksanaan dalam hati menurut kehendak pribadi, benar atau salah pribadi sendiri yang akan menerima dengan segala keberanian yang dimiliki. 48. Pada permulaan saya sholat, budi saya mencuri. Pada waktu saya berzikir, budi saya melepaskan hati, menaruh hati kepada seseorang, kadang-kadang menginginkan keduniaan yang banyak, lain dengan zat maha yang bersama diriku. Nah, saya inilah yang maha suci, zat Maulana yang nyata, yang tidak dapat dipikirkan dan tidak dapat dibayangkan. 49. Syahadat, sholat, dan puasa itu adalah amalan yang tidak diinginkan, oleh karena itu tidak perlu dilakukan. Adapun zakat dan naik haji ke Mekah, keduanya adalah omong kosong. Itu semua adalah palsu dan penipuan terhadap sesama manusia. Menurut para aulia, bila manusia melakukannya, maka dia akan dapat pahala. Itu adalah omong kosong, dan keduanya adalah orang yang tidak tahu. 50. Tiada pernah saya menuruti perintah budi, bersujud-sujud di masjid mengenakan jubah, pahalanya besok saja bila dahi sudah menjadi tebal, kepala berbelang. Sesungguhnya hal itu tidak masuk akal. Di dunia ini semua manusia adalah sama. Mereka semua mengalami suka duka, menderita sakit dan duka nestapa. Tiada bedanya satu dengan yang lain. Oleh karena itu, saya Siti Jenar hanya setia pada satu hal saja, yaitu Gusti Zat Maulana. 51.
Gusti Zat Maulana, dialah yang luhur dan sangat sakti, yang berkuasa maha besar, lagi pula memiliki 20 sifat, kuasa atas segala kehendaknya. Dialah maha kuasa pangkal mula segala ilmu, maha mulia, maha indah, maha sempurna, maha kuasa, rupa warnanya tanpa cacat seperti hambanya. Di dalam raga manusia ia tidak tampak, ia sangat sakti menguasai segala yang terjadi dan menjelajahi seluruh alam semesta ngindra loka. 52. Hyang Widi, wujud tak tampak oleh mata, mirip dengan ia sendiri. Sifat-sifatnya mempunyai wujud seperti penampakan raga yang tiada tampak. Warnanya melambangkan keselamatan, tetapi tanpa cahaya atau teja. Halus, lurus terus-menerus, menggambarkan kenyataan tiada dusta, ibaratnya kekal tiada bermula, sifat dahulu yang meniadakan permulaan karena asal diri pribadi. 53. Mengertilah bahwa sesungguhnya ini syahadat sakarat. Jika tidak tahu, maka sakaratnya masih mendapatkan halangan. Hidupnya dan matinya hanya seperti hewan. 54. Syekh Siti Jenar mengetahui benar di mana kemusnahan Antaya Mulia, yaitu zat yang melanggengkan budi. Berdasarkan dalil rama itu ialah dalil yang dapat memusnahkan beraneka ragam selubung, yaitu dapat lepas bagaikan anak panah, tiada dapat diketahui di mana busurnya. Syariat, tarekat, hakikat dan makrifat musnah tiada terpikirkan. Maka sampailah Syekh Siti Jenar di istana sifat yang sejati. Yang ke-55, kematian ada dalam hidup, hidup ada dalam mati. Kematian adalah hidup selamanya yang tidak mati, kembali ke tujuan dan hidup langgeng selamanya. Dalam hidup ini adalah ada surga dan neraka yang tidak dapat ditolak oleh manusia. Jika manusia masuk surga, berarti ia senang. Bila manusia bingung, kalut, risih, muak, dan menderita, berarti ia masuk neraka. Maka kenikmatan mati tak dapat dihitung. 56. Hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan panca indera. Panca indera ini merupakan barang pinjaman yang jika sudah diminta oleh yang mempunyai, akan menjadi tanah dan membusuk, hancur lebur, bersifat najis. Oleh karena itu, panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Demikian pula budi, pikiran, angan-angan dan kesadaran berasal dari panca indera tidak dapat dipakai sebagai pegangan hidup. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa, tidur dan seringkali tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak kita berbuat dengki, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki juga menimbulkan kejahatan, kesombongan yang pada akhirnya membawa manusia ke dalam kenistaan dan menodai citranya. Kalau sudah sampai sedemikian parahnya, manusia biasanya baru menyesali perbuatannya. 57. Apakah tidak tahu bahwa penampilan bentuk daging, urat, tulang, dan sumsum bisa rusak, dan bagaimana cara Anda memperbaikinya? Biarpun bersembahyang 1000 kali setiap harinya, akhirnya mati juga. Meskipun badan Anda tutupi, akhirnya kena debu juga. Tetapi jika penampilan bentuknya seperti Tuhan, apakah para wali dapat membawa pulang dagingnya? Saya rasa tidak dapat. Alam semesta ini adalah baru,
Tuhan tidak akan membentuk dunia ini dua kali, juga tidak akan membuat dunia ini dua kali, dan juga tidak akan membuat tatanan baru. 58. Segala sesuatu yang terjadi di alam ini pada hakikatnya adalah perbuatan Allah. Berbagai hal yang dinilai baik maupun buruk pada hakikatnya adalah dari Allah juga. Jadi sangat salah besar bila ada yang menganggap bahwa yang baik itu dari Allah dan yang buruk adalah dari selain Allah. Oleh karena itu, af'al Allah harus dipahami dari dalam dan dari luar diri manusia. Misalnya, saat manusia menggoreskan pensil, disitulah terjadi perpaduan dua kemampuan kodrati yang dipancarkan oleh Allah kepada makhluknya, yaitu kemampuan gerak pensil. Tanah yang terlempar dari tangan seseorang itu adalah berdasarkan kemampuan kodrati gerak tangan seseorang. Maksudnya bukanlah engkau yang melempar, melainkan Allah yang melempar ketika engkau melempar. 59. Di dunia ini kita merupakan mayat-mayat yang cepat juga akan menjadi rusak dan bercampur tanah. Ketahuilah juga bahwa apa yang dinamakan Kaulo Gusti tidak berkaitan dengan seorang manusia biasa seperti yang lain-lain. Kawulo dan Gusti itu sudah ada dalam diriku. Siang dan malam tidak dapat memisahkan diriku dari mereka. Tetapi hanya untuk saat ini nama Kaulo Gusti itu berlaku, yakni selama saya mati. Nanti kalau saya sudah hidup lagi, Gusti dan Kaulo lenyap. Yang tinggal hanya hidupku sendiri, ketentraman langgeng dalam Anda sendiri. Bila kamu belum menyadari kata-kataku, maka dengan tepat dapat dikatakan bahwa kamu masih terbenam dalam masa kematian. Di sini memang terdapat banyak hiburan macam warna, lebih banyak lagi hal-hal yang menimbulkan hawa nafsu, tetapi kamu tidak melihat bahwa itu hanya akibat panca indera. Itu hanya impian yang sama sekali tidak mengandung kebenaran dan sebentar lagi akan cepat lenyap. Gilalah orang yang terikat padanya. Saya tidak merasa tertarik, tak sudi tersesat dalam kerajaan kematian. Dan satu-satunya yang kuusahakan ialah kembali kepada kehidupan. 60. Bukan kehendak, angan-angan, bukan ingatan, pikiran atau niat, hawa nafsu pun bukan juga kekosongan atau kehampaan. Penampilanku bagaikan mayat baru. Andai menjadi Gusti, jasadku dapat busuk bercampur debu. Nafsu terhembus ke segala penjuru dunia. Tanah, api, air kembali sebagai asalnya, yaitu kembali menjadi baru. 61. Bumi, langit dan sebagainya adalah kepunyaan seluruh manusia. Manusialah yang memberi nama. Buktinya sebelum saya lahir tidak ada. 62. Sesungguhnya pada hakikatnya tidak ada perbedaan antar ajaran Islam dengan Siwa Buddha, hanya nama, bahasa, serta tatanan yang berbeda. Misalnya dalam Siwa Buddha dikenal yang maha baik dan pangkal keselamatan, sementara dalam Islam kita mengenal Allah Al-Jamal dan As-Salam. Jika Siwa dikenal sebagai pangkal penciptaan yang dikenal dengan Brahmana, maka dalam Islam kita mengenal Al-Khaliq. Siwa sebagai penguasa makhluk disebut Prajapati, maka dalam Islam kita mengenal Al-Maliku Al-Mulki. Jika Siwa maha pemurah dan pengasih disebut Sankara,
maka dalam Islam kita mengenal Ar-Rahman dan Ar-Rahim. 63. Kehilangan adalah kepedihan. Berbahagialah engkau wahai musafir papa yang tidak memiliki apa-apa, maka tidak akan pernah kehilangan apa-apa. 64. Jika engkau kagum kepada seseorang yang engkau anggap wali Allah, janganlah engkau terpancang pada kekaguman akan sosok dan perilaku yang diperbuatnya, sebab saat seseorang berada pada tahap kewalian, maka keberadaan dirinya sebagai manusia telah lenyap, tenggelam ke dalam al-wali. 65. Kewalian bersifat terus-menerus, hanya saja saat tenggelam dalam al-wali berlangsungnya cuma beberapa saat, dan saat tenggelam ke dalam al-wali itulah sang wali benar-benar menjadi pengejauhan tahan al-wali. Lantaran itu, sang wali memiliki kekeramatan yang tidak bisa diukur dengan akal pikiran manusia, di mana karomah itu sendiri pada hakikatnya pengejauhan tahan al-wali, dan lantaran itu pula yang dinamakan karomah adalah sesuatu di luar kehendak sang wali pribadi. Semua itu semata-mata kehendaknya mutlak. 66. Kekasih Allah itu ibarat cahaya. Jika ia berada di kejauhan, kelihatan sekali terangnya. Namun jika cahaya itu didekatkan ke mata, mata kita akan silau dan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Semakin dekat cahaya itu ke mata, maka kita akan semakin buta, tidak bisa melihatnya. 67. Engkau bisa melihat cahaya kewalian pada diri seseorang yang jauh darimu, namun engkau tidak bisa melihat cahaya kewalian yang memancar dari diri orang-orang yang terdekat denganmu. 68. Saya hanya akan memberi sebuah petunjuk yang bisa digunakan untuk meniti jembatan Shiratal Mustaqim yang ajaib ke arahnya. Saya katakan ajaib karena jembatan itu bisa menjauhkan sekaligus mendekatkan jarak mereka yang meniti dengan tujuan yang hendak dicapai. 69. Bagi kalangan awam, istighfar lazimnya dipahami sebagai upaya memohon ampun kepada Allah sehingga mereka memperoleh pengampunan. Tetapi bagi para salik, istighfar adalah upaya pembebasan dari belenggu kekuatan kepada Allah sehingga memperoleh ampun yang menyingkap tabir gaib yang menyelubungi manusia. Sesungguhnya di dalam Asma Al-Ghafar terangkum makna Maha Pengampun dan juga Maha Menutupi, Maha Menyembunyikan, dan Maha Menyelubungi. Yang ke-70. Semuanya itu benar, hanya nama dan caranya saja yang berbeda. Justru cara itu menjadi salah dan sesat ketika sang salik melihat, menilai terlalu tinggi cara yang diikutinya sehingga menafikan cara yang lain. 71. Semua rintangan manusia itu berjumlah 7 karena kita adalah makhluk yang hidup di atas permukaan bumi. Allah membentangkan 7 lapis langit yang kokoh di atas kita, sebagaimana bumi pun berlapis 7, dan samudra pun berlapis 7, bahkan neraka pun berlapis 7. Tidakkah Anda ketahui bahwa surga pun berjumlah 7? Tidakkah Anda ketahui bahwa dalam beribadah kepada Allah, manusia diberi piranti 7 ayat yang diulang-ulang dari Al-Quran untuk menghubungkan dengannya? Tidakkah Anda sadari bahwa saat Anda sujud, anggota badan Anda yang menjadi tumpuan? 72.
Di dunia manusia mati, siang malam manusia berpikir dalam alam kematian, berharap-harap akan permulaan hidupnya. Hal ini mengherankan sekali, tetapi sesungguhnya manusia di dunia ini dalam alam kematian. Sebab di dunia ini banyak neraka yang dialami, kesengsaraan, panas, dingin, kebingungan, kekacauan, dan kehidupan manusia dalam alam yang nyata. 73. Dalam alam ini, manusia hidup mulia, mandiri diri pribadi, tiada diperlukan lantaran ayah dan ibu. Ia berbuat menurut keinginan sendiri, tiada berasal dari angin, air, tanah, api, dan semua yang serba jasad. Ia tidak menginginkan atau mengharap-harapkan kerusakan apapun. Maka apa yang disebut Allah ialah barang baru, direka-reka menurut pikiran dan perbuatan. 74. Orang-orang muda dan bodoh banyak yang diikat oleh budi, cipta, iblis, laknat, kafir, setan, dan angan-angan yang muluk-muluk yang menuntun mereka ke yang bukan-bukan. Orang jatuh ke dalam neraka dunia karena ditarik oleh panca indera menurut nafsu catur warna, hitam, merah, kuning, serta putih dalam jumlah yang besar sekali yang masuk ke dalam jiwa raganya. 75. Saya merindukan hidup saya dulu, tatkala saya masih suci, tiada terbayangkan, tiada kenal arah, tiada kenal tempat, tiada tahu hitam, merah, putih, hijau, biru, dan kuning. Kapankah saya kembali ke kehidupan saya yang dulu? Kelahiranku di dunia alam kematian itu demikian susah payahnya, karena saya memiliki hati sebagai orang yang mengandung sifat baru. 76. Kelahiranku di dunia kematian itu demikian susah payahnya, karena saya memiliki hati sebagai orang yang mengandung sifat baru. 77. Keinginan baru, kodrat, irodat, sama, basor, dan ngaliman atau aliman betul-betul terasa amat berat di dalam kematian ini. Panca pranowo kudus, yaitu 5 penerangan suci, semua sifat-sifat saya, baik yang dalam maupun yang luar, tidak ada yang saya semuanya itu berwujud najis, kotor, dan akan menjadi racun. Beraneka ragam terdapat tersebut dalam alam kematian ini. Di dunia kematian, manusia terikat oleh panca indera, menggunakan keinginan hidup yang 20 sifatnya, sehingga saya hampir tergila-gila dalam kematian ini. Terima kasih sudah menyimak kisah dari pemikiran Syekh Siti Jenar bagian yang kedua, dan nantikan kelanjutan dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.